Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Faraday. Dengan saya sendiri Muhammad Isam Hidayatullah, NIM 117200746. Ini merupakan tugas mata kuliah Fisika Komputasi dengan dosen pengampu Winda Setia SSI MSc. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Adapun menu-menu yang akan kita kaji kali ini yaitu mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, IPK, materi tentang hukum Farad, dan contoh soalnya. Langsung saja kita mulai dari kompetensi inti. Saya mengacu kepada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 yang merupakan revisi ya. Adapun KI-nya yaitu KI 3 mengenai pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Dan ada KI 4 mengenai keterampilan, yaitu mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kita kembali ke menu awal. Lanjut ke kompetensi dasar ya. Di sini kompetensi dasar 3.4 mengenai keterampilan yaitu menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada juga 4.4 yaitu KD 4.4 yaitu melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali ke menu awal. Lanjut nomor 3 yaitu IPK. IPK atau indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.4.1 menganalisis terkait aplikasi induksi Faraday. Dan 4.4.1 yaitu merancang dan membuat alat sederhana yang menggunakan prinsip induksi Faraday. Kita kembali ke menu awal. Sekarang kita bahas materinya. Nah, hukum Faraday. Michael Faraday pasti pernah dengar. Yuk mari kita kenalan dengan Michael Faraday. Michael Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Berasal dari keluarga kurang mampu dan lebih banyak belajar secara autodidak. Yang kedua, di usia 14 tahun, Michael Faraday menjadi pegawai yang bertugas menjilid dan menjual buku. Ketiga, ketika usianya menginjak 20 tahun, Michael Faraday menulis surat kepada Davy, hingga akhirnya Davy bersedia untuk menerimanya sebagai asisten. Davy merupakan ilmuwan kimia ya, bisa dicari di Google. Ketiga, hanya dalam tempo beberapa tahun Faraday sudah membuat beberapa penemuan baru atas hasil kreasinya sendiri. Lanjut, hukum Faraday. Apa sih hukum Faraday? Sekarang kita bahas pengertiannya. Pengertian dari hukum Faraday itu sendiri adalah hukum yang mempelajari mengenai dasar elektromagnetisme yang menjelaskan tentang proses arus listrik yang menghasilkan suatu medan magnet dan proses bagaimana suatu medan magnet menghasilkan arus listrik dalam sebuah konduktor. Nah, hukum Faraday inilah yang kemudian menjadi dasar dari prinsip kerja induktor, transformator, solenoid, generator listrik, dan motor listrik.
Hukum yang sering disebut dengan hukum induksi elektromagnetik Faraday ini pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan Inggris yang tadi sudah dijelaskan, yang bernama Michael Faraday pada tahun 1831. Nah, hukum Faraday ini merupakan penemuan yang monumental loh, berdasarkan dua alasan berikut. Yang pertama, hukum Faraday mempunyai arti penting yang mendasar dalam hubungan dengan pengertian teoritis tentang elektromagnetik. Yang kedua, elektromagnetik dapat digunakan untuk menggerakkan secara terus-menerus arus aliran listrik seperti diperagakan sendiri oleh Michael Faraday lewat pembuatan dinamo listrik pertama. Nah, jadi apa sih eksperimen Faraday-nya? Secara eksperimen Faraday menemukan bahwa beda potensial dapat dihasilkan pada ujung-ujung penghantar atau kumparan dengan memberikan perubahan fluks magnetik. Hasil eksperimennya ini dirumuskan sebagai berikut. Nah, gegel induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar atau kumparan sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut. Nah, ini eksperimen Faraday, di mana dalam percobaan Faraday atau yang sering dikenal dengan istilah eksperimen Faraday ini, Michael Faraday mengambil sebuah magnet dan sebuah kumparan yang terhubung ke galvanometer. Ini ya galvanometer, sebuah magnet yang terhubung ke kumparan dan galvanometer. Nah, pada awalnya magnet diletakkan agak berjauhan dengan kumparan ini. Magnet diletakkan agak berjauhan dengan kumparan ini sehingga tidak ada refleksi galvanometer. Mohon maaf ya, galvometer bukan galvanometer. Jadi jarum pada galvometer tetap menunjukkan angka 0. Nah, jarum pada galvometer ini tetap menunjukkan angka 0 ketika magnet bergerak masuk ke dalam kumparan. Jarum pada galvometer juga bergerak menyimpang ke satu arah tertentu, yaitu ke kanan. Nah, pada saat magnet didiamkan pada posisi tersebut, jarum pada galvometer bergerak kembali ke posisi 0. Namun, ketika magnet digerakkan atau ditarik menjauhi kumparan, terjadi defleksi pada galvometer tersebut. Nah, jarum pada galvometer ini bergerak menyimpang berlawanan dengan arah sebelumnya, yaitu ke kiri. Pada saat magnet didiamkan lagi, jarum pada galvometer kembali ke posisi 0. Demikian juga apabila yang bergerak adalah kumparan, tetapi magnet pada posisi tetap, galvometer akan menunjukkan defleksi dengan cara yang sama. Nah, dari percobaan Faraday tersebut, ditemukan bahwa semakin cepat perubahan medan magnet, maka semakin besar pula gaya gerak listrik yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Dengan catatan, galvanometer adalah alat uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik yang mengalir, sehingga menghasilkan rumus gegel induksi ini ya. Nanti kita akan bahas lebih jelasnya. Nah, apa sih bunyi dari hukum Faraday? Hukum Faraday pertama berbunyi setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Hukum Faraday 2 berbunyi tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan fluks terhadap waktu. Nah, yang tadi ya udah menghasilkan persamaan ini kan. Persamaan hukum Faraday ini dapat dinyatakan dengan rumus berikut nih. Sama negatif N epsilon sama dengan negatif N delta flux per delta T. Nah, dengan keterangannya epsilon yaitu merupakan gegel induksi dengan satuan volt, N itu merupakan jumlah liliter
kecepatan kumparan. Delta C merupakan perubahan flux magnetik dengan satuan Weber, dan delta T merupakan selang waktu dengan satuan sekon. Nah, tanda negatif ini menandakan arah gaya gerak listrik atau GGL induksi. Kita lanjut. Nah, flux magnetik dapat dinyatakan juga dengan persamaan matematis, yaitu C sama dengan B kali A cos theta. Dengan C merupakan flux magnetik dengan satuan Weber atau disingkat WB. B merupakan induksi magnetik dengan satuan WB per meter kuadrat. A merupakan luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Dan theta merupakan sudut antara induksi magnet dengan normal bidang. Kita lanjut. Penghantar bergerak dalam medan magnet. Nah, ada penghantar bergerak dalam medan magnet yang menggunakan gaya Lorentz. Kaidah tangan kanan gaya Lorentz. Nah, besarnya dengan hukum Faraday dapat diturunkan seperti ini nih. Epsilon sama dengan B kali L V sin theta. Ini ada sudut ya dengan keterangannya, yaitu epsilon GGL induksi dengan satuan volt, B induksi magnetik dengan satuan WB per meter kuadrat, L merupakan panjang penghantar, V merupakan kecepatan gerak antara penghantar dengan satuan M per S, theta sama dengan sudut antara theta dan V. Nah, arah arus yang ditimbulkannya itu seperti ini. Dimana gaya Lorentz itu melawan V dan I ditentukan dengan kaidah tangan kanan ini. Ibu jari ke atas berarti I ya, arus, dan B dari B ke A. Dari B ke A. Dari B ke A ya. Seperti itu. Kalau kita lanjut, ada yang dinamakan generator nih dalam hukum Faraday itu. Nah, pada ujung-ujung kumparan yang berputar di antara dua kutub magnet, inilah akan timbul beda potensial, sehingga dapat digunakan sebagai sumber tegangan dan hasilnya adalah sumber tegangan bolak-balik. Model generatornya ya, kumparan diputar di sekitar medan magnet. Lanjut. Nah, besar GGL induksi dapat ditentukan dari hukum Faraday tadi. Menghasilkan persamaan seperti ini. Epsilon sama dengan negatif N dc A, epsilon sama dengan negatif N dd B A cos omega T. Menghasilkan ini persamaannya epsilon sama dengan negatif N BA omega sin omega T. Nah, dari hubungan ini dapat diperoleh epsilon sama dengan epsilon maksimal dikali sin omega T. Jadi menghasilkan epsilon maksimal sama dengan masukin rumus yang tadi NBA omega. Dengan epsilon itu merupakan GGL induksi ya, satuan volt, N itu jumlah lilitan, B induksi magnetik dengan satuan WB per meter kuadrat, A sama dengan luas kumparan dengan satuan meter kuadrat, omega merupakan kecepatan sudut, P dengan satuan radian per sekon. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya gerak listrik atau GGL? Faktor-faktornya itu yang pertama, jumlah lilitan pada kumparan. Semakin banyak lilitan pada kumparan, semakin besar tegangan yang diinduksikan. Yang kedua, kecepatan gerak medan magnet. Jadi semakin cepat garis gaya medan magnet atau flux yang mengenai konduktornya, semakin besar pula tegangan induksinya. Ketiga, jumlah garis gaya medan magnet atau flux. Jadi semakin besar jumlah garis gaya medan magnet atau flux yang mengenai konduktor, maka semakin besar pula tegangan induksinya. Kita kembali dulu ya. Nah, ini contoh soal. Pertama, suatu kumparan mempunyai 50 lilitan. Flux magnet dalam kumparan berubah sebesar 5 kali 10 pangkat negatif 3 ya.
Weber dalam selang waktu 10 meter sekon. Maka hitunglah GGL induksi pada kuparan tersebut. Silakan coba kalian hitung terlebih dahulu. Nah, langsung saja. Ini pembahasannya. Di mana jumlah lilitan itu tadi disebutkan bahwa simbolnya N, banyak 50 lilitan. Terus jarak kali waktu, jadi delta T sama dengan 10 meter sekon. Jadi menghasilkan 10 kali 10 pangkat negatif 3 sekon. Terus delta C sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 3 Weber. Yang ditanyakannya yaitu GGL-nya ya, Geiger Coefficient. Kita masukin persamaan yang tadi. Epsilon sama dengan negatif N delta C per delta T. Tinggal masukin, jadi menghasilkan negatif 25 volt. Jadi GGL-nya ialah negatif 25 volt. Lanjut nomor 2. Nah, dalam sebuah percobaan fluks magnetik yang dihasilkan oleh medan magnet B, tegak lurus dengan permukaan seluas A ialah C. Jika ukuran magnet diperkecil menjadi setengah B, kemudian luas pada permukaannya diperbesar menjadi 2A, maka berapakah fluks magnetik yang dihasilkan? Nah, ini pembahasannya. Flux magnetik ialah C sama dengan BA cos theta sama dengan BA cos 0 sama dengan BA. Apabila medan B aksen sama dengan setengah B dan A aksen sama dengan 2A, jadi flux magnetnya ialah flux C aksen sama dengan B aksen kali A aksen. Ini ya, mana-mana ini. Jadi kita masukin saja setengah B kali 2A sama dengan coret. Jadi BA sama dengan flux. Ini isinya. Kan tadi flux ini ya udah hasilnya BA. Ini hasilnya BA jadi sama dengan flux. Rupanya sudah. Terima kasih. Mohon maaf atas semua kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.